Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nanda Pranata, saya dari kelompok 13. Di sini saya akan membahas materi tentang teknik pembuatan iklan produk. Yang pertama yaitu pengertian periklanan. Iklan berasal dari bahasa Yunani yang artinya menggiring orang pada gagasan. Adapun pengertian iklan secara komprehensif yaitu semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan atau mempromosikan ide, barang, atau jasa secara non-personal yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. Dengan demikian, iklan merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau menggiring orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan pihak pembuat iklan. Adapun menurut Kasali, periklanan adalah suatu bauran pemasaran yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu pesan menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media. Yang kedua yaitu tujuan periklanan. Pada dasarnya, tujuan akhir dari suatu periklanan adalah untuk mendorong atau merangsang terjadinya penjualan. Untuk mencapai hal itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu memperkenalkan merek, produk, atau perusahaan. Dan yang kedua, memposisikan. Dengan iklan, suatu perusahaan dapat memposisikan produknya dan membedakan diri dengan produk pesaing lainnya. Yang ketiga yaitu mendorong prospek untuk mencoba. Dengan menyampaikan pesan-pesan yang persuasif, masyarakat didorong untuk mencoba merek atau produk yang ditawarkan. Yang keempat yaitu mendorong terjadinya penjualan. Yang kelima, membina loyalitas. Artinya, perusahaan ingin menyampaikan kepada konsumen bahwa merek atau produk yang pernah dibeli oleh konsumen masih ada di pasaran. Yang keenam yaitu mengumumkan cara pemanfaatan. Inovasi atau cara baru pemanfaatan dapat diketahui oleh masyarakat dengan iklan. Yang ketujuh yaitu meningkatkan citra. Dengan iklan akan meningkatkan citra suatu produk, merek ataupun suatu perusahaan. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi iklan. Iklan sangat penting karena fungsi komunikasi yang sangat kritis. Yang pertama yaitu menginformasikan, membuat konsumen sadar akan adanya produk baru, memberikan informasi mengenai merek baru, dan menginformasikan karakteristik serta keunggulan produk baru tersebut. Yang kedua, membujuk. Tujuan ini sangat penting pada tahap persaingan, di mana perusahaan ingin membangun permintaan yang selektif untuk produk tertentu. Dan yang ketiga, mengingatkan. Iklan membuat konsumen tetap ingat pada produk atau perusahaan. Ketika timbul kebutuhan yang berkaitan dengan produk tertentu, konsumen akan mengingat iklan tentang produk tersebut. Yang keempat yaitu memberikan nilai tambah. Iklan memberikan nilai tambah pada suatu produk atau merek dengan cara mempengaruhi persepsi konsumen. Iklan yang efektif memberikan nilai tambah produk sehingga produk dipersepsikan lebih mewah, lebih bergaya, lebih bergengsi, bahkan melebihi apa yang ditawarkan oleh produk lain. Dan yang kelima yaitu mendukung usaha promosi lainnya. Dapat digunakan sebagai alat pendukung usaha promosi lainnya seperti alat untuk menyalurkan sales promotion, pendukung sales representatif, dan meningkatkan hasil. Baiklah, saya Vineka Satrina akan melanjutkan materi dari saudara Nanda Pranata, yaitu tentang syarat-syarat iklan. Syarat iklan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dari segi bahasa iklan. Bahasa iklan menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, sopan, dan logis. Yang kedua, ungkapan atau majas yang digunakan untuk memikat dan sugestif. Yang ketiga, disusun secara singkat dan menonjolkan bagian-bagian yang dipentingkan. Dari segi yang kedua yaitu isi iklan. Isi iklan ini harus memiliki objektif dan jujur, singkat dan jelas, tidak menyinggung golongan tertentu atau produsen lain, menarik perhatian banyak orang.
Selanjutnya, komponen-komponen perencanaan periklanan. Tujuan periklanan harus sejalan dengan tujuan pemasaran, atau dengan kata lain, tujuan periklanan hanya bisa ditetapkan jika tujuan pemasaran suatu produk telah ditransformasikan ke dalam tujuan promosi. Selanjutnya yaitu strategi periklanan. Ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu siapa khalayak sasaran periklanan. Yang kedua, bagaimana membuat khalayak sasaran periklanan tersebut tahu tentang iklan produk kita sehingga tercapai apa dari tujuan periklanan tersebut. Yang ketiga yaitu program. Program dinyatakan dalam bentuk penjabaran strategi periklanan yang dikaitkan dengan unsur waktu. Yang keempat yaitu anggaran. Anggaran ini dinyatakan dalam bentuk rincian atas kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan periklanan. Selanjutnya, materi tentang iklan yang efektif. SHIP 2003 menyatakan bahwa iklan efektif apabila iklan tersebut mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pengiklan. Iklan yang efektif adalah iklan yang diciptakan untuk pelanggan yang spesifik, memikirkan dan memahami kebutuhan pelanggan, menekankan pada tindakan spesifik yang harus diambil oleh konsumen, serta memahami bahwa orang-orang tidak membeli produk melainkan membeli keuntungan dari produk tersebut. Baiklah, materi yang terakhir yaitu strategi pembuatan iklan yang efektif. Periklanan yang efektif adalah periklanan yang telah mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pengiklan. Durianto memaparkan bahwa dalam pemilihan strategi yang terbaik akan bergantung pada keadaan produk di dalamnya, termasuk keunikan substansial bagi konsumen, kelemahan produk, market share produk, kategori produk lama atau baru, keadaan pasar, strategi periklanan pesaing, serta market segmen yang dapat memunculkan peluang. Baiklah, sekian dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.